Oke, tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys bersama aku Fadli Hidayat di channel Project Ringan. Guys. Nah, jadi kayak gini. Ada banyak pertanyaan yang melambung tinggi ke angkasa. Nah, itu pertanyaannya seperti ini, guys. Mas, baterai Mas Ges gitu. Mas Ges, baterai lithium. Kalau manggil aku Mas Ges ya. Kalau selain itu nggak boleh. Mas Ges, gimana kalau baterai lithium kayak gini? Intinya baterai lithium ya. Nggak usah mikir baterai lithium apa. Mau bekas laptop, LiPo4 atau LiPo10 atau baterai polimeran ya. Ya polimer ya LiPo itu ya. Atau baterai yang ini apa namanya? Yang LiPo4 prismatik itu yang kotak, jadi dia kotak. Terus ada yang silindri apa sih? Silinder. Nah, silinder tuh bulat kayak gini. LiPo4 tapi bulat atau lithium ion, pokoknya segala jenis lithium. Itu boleh nggak dikuras sampai 100%? Nah, kayak gitu, guys. Nah, sebelum itu aku akan jelaskan dulu nanti sama BMS juga ya. Fungsinya untuk apa? Bagi yang pemula banget, jadi tak kasih tahu di video ini gitu ya. Nah, pertama gini guys. Aku kan ngecek baterai dulu nih guys. Ngecek baterai kayak gini menggunakan alat ini. Alatnya bebas terserah mau pakai merek apa aja. Yang penting kita bisa ngecek baterai. Aku ambil salah satu contoh baterai laptop. Ini kalau penuh kan 4,2 volt. Kalau cut off di paling rendah itu voltasenya sekitar 2,75, toleransinya sampai 2,8 volt. Reng-rengnya itu per selnya. Jadi kalau 3S tinggal kalikan sendiri cut off-nya di berapa volt. Misal 2,75, maka tinggal dikalikan 3. Itu cut off-nya BMS 3S. Itu contohnya kayak gitu, guys. Misal 10S ya tinggal dikalikan 10. Maka itu cut off-nya sekitar segitu. Nah, aku anggap dulu nih guys, 100% itu rank yang mana gitu ya. Jadi bisa dikuras 100% nggak? Nah, aku jelasin dulu. Maksudnya 100% itu adalah kapasitas murni yang bisa diambil guys. Ya, kapasitas murni yang bisa diambil. Sebagai contoh ini kan ada baterai yang kapasitasnya nggak kelihatan ya. Pokoknya tak sebutin aja 1334 ya, 1364 mAh. Nah, ini murni bisa diambil. Artinya ini 100% gitu loh. Setelah ini kita ambil, sebenarnya tak ambil 100% ya. Sebenarnya masih ada yang mengendap di dalamnya. Nah, itu tidak diakumulasikan dengan ini. Jadi, tugasnya si BMS ini itu membatasi yang namanya discharger biar tidak terlalu drop voltasenya, biar aman karena diputus voltasenya di 2,75 sampai dengan 2,8 volt. Itu untuk baterai yang ini ya. Nanti untuk baterai yang LiPo4 kalian bisa browsing di Google. Yang 3,2 volt itu ranknya berapa? Nah, kalau ini kan ranknya di 2,75 sampai dengan 4,2 volt. Rank-ranknya itu. Ya guys ya. Nah, terus penting nggak BMS kayak gini digunakan untuk baterai lithium? Karena yang pemula banget nanya, kenapa masih ada BMS juga ngerakit kayak gini, ya gitu. Nah, aku sering jawabin kayak gitu, tak ketik satu-satu guys. Tak ketik satu-satu mbalesin di chat, di kolom komentar. Kan betapa aku sangat tidak efektif sekali, makanya aku bikin video ini. Nah, ini makanya BMS ini fungsinya sebagai pembatas untuk pengisian dan pengurasan. Jadi kalau di cas udah penuh, cut off. Kalau dipakai udah habis voltase baterai tinggal perselnya 2,75 atau 2,8, maka cut off. Nah, jadi kesimpulannya kayak gini guys. Apabila baterai bekas laptop atau baterai lithium menggunakan BMS, ketika kalian sudah baterainya terisi penuh dan dikuras sampai BMS cut off, itu sama dengan pengurasan 100% guys. Ya, yang dianggap pengurasan 100% itu kayak gitu.
baterai penuh ya, kalian gunakan sampai BMS cut off itu sama saja pengurasan 100%. Itu anggapan untuk baterai lithium gini. Maka itu diperbolehkan ya guys, diperbolehkan, nggak masalah. Jadi BMS cut off nggak masalah. Kalau nggak percaya coba aja handphone kalian gunakan handphone mati. Nah itu ada BMS-nya udah cut off dan kalian cas lagi, dipakai nggak apa-apa. Nanti besok mati lagi, dicas lagi, nggak masalah, nggak gimana guys, bisa karena bateraiku ini sering mati HP ku gitu, sampai udah 2 tahun yang aku pakai buat video ini dan baterainya nggak ngembung juga, masih aman-aman aja gitu. Nah, tapi ada yang dibahas di sini terlepas dari itu ya guys. Kalau misalnya si baterai ini udah full gitu ya, terus kalian bebani berat nih. Beratnya itu ya berat lah pokoknya. Intinya berat, beban berat gitu. Baterai kan dipaksa untuk mengeluarkan beban berat. Itu nggak masalah. Tapi untuk beban berat sebaiknya catatan sampai baterai tinggal 50% aja. Nah 50%-nya baterai lithium itu berapa sih? Ya ini seperti tulisan 3,7 volt atau 3,6 volt. Kalau sudah di bawah itu bebannya dikurangi guys, jangan berat. Karena apa? Karena yang bikin baterai cepet dead cell, selnya cepet mati gitu. Ketika baterai sudah 50%, ke bawah kalian gunakan untuk beban berat. Jadi kayak tenaganya udah sedikit, tapi kalian siksa, kalian paksa. Tapi kalau baterainya masih full, kalian paksa masih oke lah, masih kuat, masih bisa menerima. Masih ibaratnya kalian gini aja lah, guys. Kalian habis makan ya, habis makan, udah kenyang nih. Terus istirahat dulu lah ya, biar ngantuknya hilang. Biasa kan kenyang terus ngantuk. Nah, habis itu kalian kerja. Kerja berat, mecahin batu dan lain-lain gitu ya. Sampai energi kalian habis tinggal 50%. Kalian sudah mulai melemah. Nah, energi kalian tinggal 50% kan? Dipaksa lagi buat ini guys, apa namanya? Mecahin batu lagi. Wah, asli nanti kalian badannya capek banget guys. Bener-bener capek banget. Nah, sebaiknya setelah sampai 50% beban berat dikurangi. Jadi kalau tadi manusia ya misalnya kalian itu habis mecahin batu sampai energinya habis 50% ya kita bisa ngerasain lah 50%-nya manusia dirasa wah ini aku udah enggak lah kalau mecahin batu lagi gitu. Aku mau gantilah bungkusin plastik, bungkusin apa kek, bungkusin kerjaan yang lebih ringan lah gitu. Intinya kan sama aja setelah baterai sudah 50%, tinggal 50%, maka dibebani dengan beban yang ringan. Jadi beban-bebannya dikurangi. Nah itu akan lebih mengamankan si baterai. Walaupun sudah ada BMS-nya. Yang bikin nggak aman itu ketika dari baterai full digunakan beban berat, terus sampai BMS cut off. Nah, kondisi ini yang bisa menimbulkan dead cell. Energinya tinggal sedikit, masih dipaksakan. Nah, itu karena apa? Karena kalau baterai kondisinya turun, itu MR-nya juga naik, guys. Turun kapasitasnya, MR-nya juga naik. Nanti kalau diisi lagi, MR-nya juga ikut turun. Jadi ada selisih sedikit. Baterai kondisi lemah, MR itu apa? Internal resistan. Jadi ada hambatannya. Kalau baterai kondisi agak low gitu ya, hambatannya itu meningkat. Dan saat hambatan ini meningkat, itu kan kalau dipaksa untuk mengeluarkan ini, maka baterai ini akan mudah tidak sehat, mudah dead cell gitu. Tapi kalau saat kalian mengisi penuh, hambatannya itu sudah mulai menurun. Hambatannya kecil, maka saat dikuras dengan daya yang besar masih kuat gitu guys. Nah, di situ yang perlu kita hati-hati dalam menguras baterai. Sebenarnya tidak hanya baterai lithium ya guys. Aki ini pun juga kondisi di bawah 12 volt sebaiknya bebannya sudah dikurangi. Kalau misalnya ini khusus bagi orang-orang yang mau pakai aki, yang misalnya aki ya, aki kayak gini, aki PLTS ini kelihatan nggak sih? Nah, aki kayak gini,
Jadi misalnya aki ini itu tak kuras gitu ya. Kan nggak semua punya prinsip yang sama kayak aku. Misalnya aku cut off di 12 volt. Ada juga orang lain yang cut off-nya itu sekitar di 11 volt, ada juga. Nah, jadi kalau baterainya sudah 12 volt dan mau dipakai lagi, itu sebaiknya bebannya dikurangi. Karena kondisi saat baterai ini itu di bawah 50%, itu kalau dikasih beban yang berat, kasihan guys. Jadi kayak bikin si baterai cepat loyo. Tapi kalau kondisi 50% ke atas, maka si baterai ini akan lebih bandel ketika dibebani beban berat gitu guys. Jadi siap memberikan suplai energi yang melimpah gitu guys. Oke, jadi kiranya gitu nanti kalian bisa mengimajinasikan dulu apa yang aku bicarakan. Kalau belum paham nanti diulangi aja videonya dan jangan lupa subscribe channel aku guys. Aku channelnya selama aku masih kuat aku akan upload setiap hari, tapi kalau misalnya aku lagi sibuk atau lagi capek atau lagi apa mungkin aku akan libur dulu ya guys ya. Dan segala bentuk video yang aku bikin di sini mohon maaf ya, pokoknya apapun aku bikin termasuk vlog aku lagi bikin apa, aku bikin apa. Kalau kalian nggak suka sama videonya tinggal di skip aja, nanti kalian bisa nonton video yang hari berikutnya kayak gitu. Jadi dibikin simpel aja karena aku terus terang guys, aku membangun channel ini untuk semacam bekerja guys. Mendapatkan hasil, mendapatkan gaji dan itu untuk membangun PLTS kecil-kecilan kayak gitu guys. Jadi dari penghasilan YouTube ini digunakan untuk membangun channel aku juga dan membangun PLTS kecil-kecilan agar bisa direview dan dibagikan kepada teman-teman sekalian. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.